Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giswa Yolanda dengan NIM 1905974. Di sini, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh komunikasi lintas budaya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh komunikasi lintas budaya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication adalah bidang studi komunikasi yang memandang bagaimana manusia yang berbeda latar belakang budaya berkomunikasi. Titik berat komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai macam budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya merupakan pintu gerbang agar dapat memahami komunikasi antar budaya. Nah, sesuai dengan jenis komunikasi, yaitu terdapat ada dua, yakni komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Saya akan menjelaskan contoh-contoh komunikasi lintas budaya dalam dua jenis komunikasi yang sudah ditentukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh komunikasi lintas budaya dalam bentuk komunikasi verbal. Contoh yang pertama, kita masuk ke Jawa Timur dan Sunda. Salah satu contohnya, ada seorang remaja yang marah kepada teman laki-lakinya karena datang sangat lama gitu, ngaret istilahnya. Nah, dia berkata, "Duh, kaset nu mendre." Nah, si laki-laki yang dimarahi tadi, anak Sunda Tulen nih, bukannya merasa bersalah dan minta maaf, tetapi justru cengar-cengir merasa tersanjung. Kenapa? Karena di Jawa Timur, kaset itu berarti sudah lama sekali, sedangkan di Sunda, kaset itu berarti tampan. Selanjutnya, kalau maneh di Jawa itu berarti lagi, sedangkan maneh kalau di Bandung, maneh itu berarti kamu. Selanjutnya kita ke pesisir selatan dan Padang. Nah, contohnya orang pesisir selatan nanya nih ke orang Padang, "Wis, lama sambal mah nih, aku sama Uni tuh." Nah, orang Padang nih menjawab, "Iku dah sambal jariang." Orang pesisir selatan bingung dong. "Hah, mbak kok jariang dimakan nih? Nak do makanan yang lain do." Gitu. "Iya jariang dah lama bana mah," kata orang Padang tadi kan. Nah, kenapa di sini ada kesalahpahaman? Karena di pesisir selatan, jariang itu berarti jaring untuk menangkap ikan. Sedangkan di Padang sendiri, jariang itu berarti jengkol. Nah, contoh selanjutnya, jika lita di Padang itu berarti butuh istirahat, capek atau lelah, sedangkan kata lita di Bukit Tinggi itu berarti lapar. Misalnya orang Padang ngomong ke orang Bukit Tinggi, "Deden lita ah." Pasti orang Bukit Tinggi jawab, "Ayo samu maden lita lo, capek lah wak ke kantin." Nah, orang Padang pun aneh gitu kan, dia lita butuh istirahat, bukan dia lita karena lapar. Yang terakhir kita ke Medan. Nah, contohnya, orang Padang nanya ke orang Medan, "Diantar sama siapa tadi ke sini?" Orang Medan menjawab, "Diantar sama tulangku." Nah, orang Padang ini pun aneh gitu kan, kok tulang yang antar, emang tulang bisa jalan? Tulang kan di tubuhmu gitu. Orang Medan pun ngegas gitu kan, "Iya tulangku, nggak ngerti kok ya." Nah, kenapa terjadi kesalahpahaman di sini? Karena di Medan sendiri tulang itu berarti paman, sedangkan di KBBI tulang termasuk ke dalam anggota tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh komunikasi lintas budaya dalam bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, yaitu menyentuh kepala. Nah, jika di Indonesia, kepala merupakan organ tubuh yang sangat dihargai. Kepala tidak boleh sembarangan orang memegang karena dianggap tidak sopan. Hal ini berbeda lagi dengan kebudayaan di Timur Tengah. Orang Timur Tengah akan merasa sangat dihormati ketika seseorang menyentuh atau memegang kepalanya. Yang kedua, makan dengan mulut yang penuh. Di Indonesia, dengan keadaan mulut yang penuh dengan makanan dianggap tidak sopan, dan orang-orang akan memandang aneh seperti orang yang sedang kelaparan sekali. Namun, berbeda halnya dengan Korea. Di Korea,
Semua orang makan dengan mulut penuh dengan makanan. Nah, bahasa tubuh ini dianggap menghargai orang yang telah menyediakan makanan. Selanjutnya, membentuk huruf O menggunakan tangan atau simbol OK. Nah, jika di Indonesia, ketika menyetujui suatu hal, seseorang akan menganggukkan kepala dan melingkarkan jari membentuk huruf O dengan makna OK. Tetapi, di Turki, simbol ini bernilai negatif yang bermakna penghinaan. Bahasa tubuh seperti itu dianggap melecehkan lawan bicara karena membentuk jari menjadi huruf O bermakna penyuka sesama jenis atau dikenal dengan penyimpangan seksual. Selanjutnya, terakhir, yaitu berjabat tangan. Orang Indonesia sering berjabat tangan saat bertemu. Hal ini menunjukkan keramahan orang di Indonesia, sehingga bahasa tubuh tersebut bermakna sebagai rasa keakraban sesama teman. Nah, lain halnya di Amerika, orang yang berjabat tangan dianggap baru saja berkenalan dan ingin menjalin persahabatan. Sedangkan pada teman dekat tidak pernah terjadi kontak sentuhan tangan seperti bersalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang contoh-contoh komunikasi lintas budaya. Semoga kita bisa paham dan sedikit mempelajarinya agar tidak terjadi kesalahpahaman saat berkomunikasi. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.